Daolin berdiri di atas puing-puing, jubah daunnya berkibar tertiup angin. Kemegahan ilahi melonjak, bergegas ke awan, membuat seluruh ritus Dao makhluk tertinggi tampak suci, tidak lagi sunyi. Ki kecil, kamu sudah dewasa dan menjadi mandiri, mengatakan bagaimana kamu akan membunuh Dewa Surgawi dan bagaimana kamu akan memusnahkan klan Kaisar. Pelindung Dao berkata dengan suara dingin. Dia bukan surgawi, dan untuk ras apa dia sebenarnya, itu tidak diketahui. Ini terutama terjadi pada sepasang tanduk hitamnya. Kalian semua sudah dibantai di wihara saya, namun kalian mengharapkan saya memperlakukan kalian semua dengan baik. Mengapa saya tidak membayar kota surgawi perjalanan dan melepaskan pembantaian besar-besaran? Ki Daolin berkata dengan tenang, tetapi tidak ada yang memperlakukan kata-katanya sebagai lelucon. Dari cara Master Dao ini melakukan sesuatu, dia benar-benar bisa mengatakan hal-hal ini, dan dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Dao Master, jangan melewati batas. Pelindung Dao klan kami datang sendiri untuk berdiskusi dengan Anda, namun Anda memiliki sikap seperti ini. Apakah Anda benar-benar berpikir klan surgawi saya lemah? Dewa surgawi setengah baya itu berbicara. Dia sangat tidak biasa, tubuhnya tertutup petir. Teks tulang terjalin menjadi satu set baju besi yang menutupi tubuhnya, melepaskan fluktuasi yang mengejutkan. Seolah-olah ada api yang berdenyut di matanya. Namun, saat ini, identitasnya hanyalah Dao kecil, yang bertugas mendukung pelindung Dao, menemani sisinya. Kenyataannya, di masa lalu, dia benar-benar seorang anak yang tinggal di sisi pelindung Dao. Hanya, setelah berlalunya tahun-tahun tanpa akhir, dia sudah tumbuh dewasa, mampu memandang rendah suatu daerah, menghadap makhluk dari semua klan. Jika saya benar-benar akan melewati batas, saya akan melepaskan pembantaian sejak lama, tidak memberi Anda semua wajah. Siapa yang peduli jika mereka adalah ahli tertinggi, dewa sejati, atau dewa surgawi? Aku akan membunuh mereka semua tanpa memperhatikan identitas mereka. Ki Daolin berbicara dengan santai, tetapi di telinga semua orang, itu terdengar seperti gelombang guntur, sangat menyeramkan, seolah-olah ada gelombang surga yang meluap energi pembunuh menyapu. Ki kecil, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Bisakah kamu menyerahkan pemuda ini? Pelindung Dao klan surgawi berbicara, tubuhnya didukung oleh tongkat. Tubuhnya bungkuk, tetapi ada semacam cahaya yang mengintimidasi ketika matanya membuka dan menutup. Di mana matanya lewat, bahkan kekosongan menyala. Seolah-olah petir melesat. Kemudian, dia bahkan mengarahkan pandangannya ke arah Si Hao, menatapnya tanpa henti. Si Hao terguncang dalam hati. Penatua ini menakutkan. Hanya tatapannya saja yang terasa seperti pisau surgawi yang meretas. Itu membawa energi pembunuhan yang bergolak, pasti cukup untuk membuat puncak gunung runtuh. Untungnya, Ki Daolin berdiri tepat di sisinya, melepaskan untaian cahaya suci dari tubuhnya, mengelilingi seluruh biara, mencegah niat membunuh itu semakin dekat. Saya tidak akan. Ki Daolin langsung menolak. Dia adalah bencana yang harus dihilangkan klan saya. Dao Master, apakah Anda sengaja menentang kami? Di masa lalu, kalian berdua tidak memiliki koneksi yang hebat. Di wilayah pegunungan yang jauh, Dewa Surgawi Moluo berdiri. Dia menyeka darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya dan menyambungkan kembali tulangnya yang patah. Dia berjalan dari arah itu, membuat pegunungan mulai bergetar. Izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Huang adalah satu-satunya pewaris ritus Dao makhluk tertinggi saya. Kata-kata ini tidak boleh diabaikan, tetapi ditransmisikan ke seluruh dunia. Kalian semua sebaiknya dengarkan baik-baik. Ki Daolin berteriak. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, dan suaranya menyapu seperti tsunami besar, menyapu dunia dan berdering di semua tempat, mengguncang wilayah surgawi ini. Apakah dia memberitahu seluruh dunia? Semua orang kaget. Pada saat itu, Provinsi Api, Provinsi Dewi, Provinsi Kun, dan makhluk daerah terdekat semuanya merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala ke arah langit. Sangat mudah untuk melihat bahwa itu mulai hari ini, identitas Huang akan ditetapkan dalam batu, menjadi satu-satunya pewaris ritus Dao makhluk tertinggi, tidak lagi menjadi kultivator longgar. Siapapun yang ingin mengambil tindakan terhadapnya harus mempertimbangkan kembali konsekuensinya terlebih dahulu. Anda. Ekspresi Dewa Surgawi Moluo berubah. Sekarang setelah mereka mencapai tahap ini, suasananya terhenti. Mereka jelas tidak bisa mengubah keputusan Ki Daolin.
Banyak orang di pegunungan ini menjadi terkejut. Mereka meletus menjadi diskusi. Ini terutama terjadi pada beberapa tokoh yang lebih tua, yang semuanya menunjukkan ekspresi kaget. Mereka sangat memahami temperamen Master Dao ini. Jika seseorang benar-benar membuatnya kesal, bahkan langit akan terbalik. Ketika seseorang menjadi tua, mereka masih tidak bisa menerimanya. Ki kecil, mengapa kita tidak pergi untuk beberapa putaran? Pelindung Dao berbicara. Tanduk di kepalanya bersinar, dan matanya berkedip dengan cahaya divine juga. Dia harus mengambil tindakan, karena dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa. Selama tahun-tahun terakhir ini, dia telah melihat pemandangan yang menakutkan, mengembangkan firasat bahwa itu Sihao akan menjadi bencana bagi klan surgawi. Tidak masalah. Jawaban Ki Daolin sangat lugas, tetapi pada akhirnya, dia menatap pelindung Dao dan berkata, energi darahmu telah mengering. Bisakah kamu bertarung? Tidak masalah. Baru-baru ini, saya kadang-kadang mengambil setetes cairan divine abadi yang memungkinkan saya menahan sisa napas saya selama beberapa tahun. Melakukan perkelahian bukanlah masalah. Kata pelindung Dao. Dia bergegas ke surga, segera tiba di langit di atas. Semua orang menjadi kaget. Dia tampak sangat tua, jadi mereka tidak pernah menyangka dia begitu cepat sehingga mata semua orang langsung kehilangan pandangannya dengan linglung. Ki Daolin tenang dan tidak terganggu. Dengan suara syua, dia juga muncul di surga, mendekati luar angkasa. Sementara itu, di wilayah pegunungan, mata klan surgawi semua mulai terbakar dengan ganas. Mereka menatap Sihao, niat membunuh meliputi udara. Banyak orang akan mengambil tindakan. Ini juga berlaku untuk Moluo. Matanya bersinar dengan kilatan ganas. Jika dia mengambil tindakan tanpa memperhatikan semua hal lain sekarang, benar-benar menghilangkan bencana ini, apakah Ki Daolin benar-benar menjadi gila? Dia bertukar pandang dengan dewa surgawi lainnya. Mereka bertukar percakapan singkat. Dia orang gila, terkenal, mau melakukan apa saja. Bagaimana dengan ini, mari kita rebut batu mandat surga kembali dulu. Kata Moluo. Jika tidak bisa berbuat apa-apa. Moluo menatap dingin ke arah Sihao dari kejauhan sambil melepaskan kekuatan surgawi. Meskipun dia tidak mengambil tindakan, roh primordialnya bersinar seperti pisau tajam, melepaskan hujan cahaya yang menakutkan. Dia merasakan gelombang urgensi. Meskipun dia tidak bisa membunuh Sihao, dia diam-diam bisa meninggalkan benih di dalam hatinya. Setelah berakar, itu akan menghancurkan hati Dao-nya, menghalangi kebangkitannya menuju kebesaran. Jika dia cukup berhati-hati, maka dia mungkin bisa menyembunyikannya dari Ki Daolin. Itulah mengapa dia tidak terburu-buru untuk merebut batu mandat surga, malah memutuskan untuk melakukan serangan ganas ini. Kemudian, cahaya ilahi di antara alisnya surut, dan dia diam-diam menggunakan metode untuk memadatkan benih kehendak ilahi, bersiap untuk menampilkan metode kuno ini. Metode ini disebut seni iblis benih. Jenis metode ini adalah yang paling rahasia, sulit dideteksi. Itu adalah sesuatu yang secara tidak sengaja dia temukan juga. Namun, begitu benih iblis baru saja mulai menyala, bahkan sebelum mendekat, Sihao merasakan sesuatu. Teks tulang yang direkam dalam catatan primordial sejati berkedip-kedip, dengan cepat muncul ke permukaan. Selain itu, telapak tangan besar turun dari langit di atas, menutupi segalanya. Seluruh pegunungan dikepung, menghancurkan Moluo di bawah. Sulit untuk dihindari. Apa? Dia kaget. Bahkan jenis metode tersembunyi ini terdeteksi. Menurutmu siapa yang lama ini? Saya telah mencuri dari 100 klan dan memahami seni iblis benih juga. Kamu berani menunjukkan keahlianmu di hadapan seorang ahli sejati? Suara Ki Daolin dingin. Telapak tangan itu meletus dengan teks tulang, sangat menakutkan. Dia... Bahkan seseorang sekuat Moluo hanya bisa berteriak sedih. Dia tidak bisa menerima pukulan ini. Artefak magis yang dia keluarkan semuanya hancur. Kemudian, dagingnya juga mulai hancur inci demi inci. Darah menutupi langit. Berhenti! Pelindung Dao berteriak. Cahaya gemilang melonjak untuk menghentikan Ki Daolin. Kalian semua berani menampilkan serangan ganas di wilayahku. Cukup cari dengan kematian. Ki Daolin tetap bergeming, masih menampar ke bawah. Seluruh tubuh Moluo berlumuran darah, dan dagingnya yang kuat meledak, tulangnya hancur.
Tidak mungkin baginya untuk menahan kekuatan tangan yang sangat besar ini. Darahnya mewarnai daerah pegunungan menjadi merah. Pada akhirnya, hanya ada roh primordial yang belum menghilang. "Bagus, selamatkan aku!" Moluo berteriak keras. Dia sangat ketakutan. "Itu adalah dosamu sendiri," Qi Daolin berkata dengan dingin. Namun, dia masih melepaskannya, berkata, "Aku akan meninggalkanmu dengan roh primordialmu, membiarkanmu berkultivasi selama beberapa lusin tahun dan menemukan tubuh yang cocok. Ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan murid saya membunuh Anda sebagai bentuk perbaikan diri." Para ahli dari setiap klan mengomel dan mengoceh ketakutan. "Ini terlalu kuat. Apakah ini Master Dao yang dikejar oleh setiap sekte? Sekarang, dia tampak seperti akan menimbulkan badai besar. Tidak ada yang bisa menghentikannya." Di langit, wajah pelindung Dao jatuh. "Qi kecil, kamu telah melewati batas. Coba saya lihat seberapa kuat Anda selama beberapa tahun terakhir ini." Pada saat ini, energi darahnya meluap ke langit, mengguncang 3 provinsi. Tidak diketahui berapa banyak ahli sekte besar mengangkat kepala mereka, melihat ke arah ini. Di sisinya, kekosongan terbelah, memperluas siapa yang tahu berapa li dan bahkan mencapai luar angkasa. Seluruh dunia tampak seperti akan hancur. Pada saat ini, dia tidak lagi berumur, sampai-sampai dagingnya bersinar dan tubuhnya lurus. Rambut hitam di kepalanya rontok, segera memulihkan masa mudanya. Vitalitasnya sangat kaya. Lucu, sepertinya cairan divine abadi benar-benar telah menunjukkan efeknya. Kesempatan sempurna untuk menguji kekuatan seni surga 8 ke 9 saya. Qi Daolin berkata dengan tenang, sama sekali tidak takut pada pelindung Dao dari sebuah klan. Qi Daolin berdiri di luar angkasa, jubah emas berkibar. Dia memiliki satu tangan di belakang punggungnya, tetapi di sekelilingnya, kabut tak berujung melonjak dan cahaya divine menerangi dunia. Dia menampilkan seni surga 8 ke 9, dan 8 teknik berharga paling kuat yang dia pegang ditampilkan pada saat yang sama, bergabung bersama dan melepaskan suara Dao besar yang begitu keras bahkan orang tuli pun bisa mendengar. Simbol memenuhi dunia tanpa batas. Petir bergegas ke langit, Phoenix sejati meraung sambil membawa api, Peng melebarkan sayapnya, naga langit meraung, bintang-bintang terhubung bersama, membentuk riak. Cahaya Dao yang menakutkan menyebar ke kejauhan. Seni surga 8 ke 9 diaktifkan. Itu membawa energi yang menakutkan, menggabungkan beberapa teknik berharga, memungkinkan kekuatan mereka untuk melapisi satu sama lain. Ini menghasilkan semua jenis adegan mengejutkan. Pada akhirnya, pelindung Dao batuk darah dalam jumlah besar, seluruh tubuhnya terbang keluar. Semua kemampuan ilahi yang paling kuat tersebar, dan dia terluka parah. Pada saat genting, dia menggunakan metode substitusi kehidupan, menggunakan 2 tanduk di tempatnya. Pada akhirnya, kedua tanduk itu pecah, membawa darah bersama mereka saat mereka jatuh. Pelindung Dao dengan cepat menuju ke kejauhan, tidak berbalik lagi. Bukan karena pelindung Dao tidak cukup kuat, melainkan bahwa itu seni surga 8 ke 9 terlalu kuat. Selain itu, keduanya menggunakan metode mereka yang paling kuat untuk saling berhadapan, jadi satu pihak pasti akan kalah. Dalam jenis konfrontasi ini, satu pertukaran sama dengan 1000. Aku ingin melihat siapa yang masih berani memanggil Qi kecil. Qi Daolin turun di depan gerbang gunung, mengatakan ini pada dirinya sendiri. Si Hao mengutuk diam-diam. Orang tua ini benar-benar picik. Dia menganggap bahwa itu alasan utama Master Dao ini menunjukkan kekuatannya dengan sangat baik karena pelindung Dao klan surgawi memanggilnya Qi kecil. Jika pelindung Dao itu tahu ini, dia pasti akan batuk darah. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia pasti tidak akan membawa bencana seperti ini pada dirinya sendiri. Wilayah pegunungan ini sunyi senyap. Semua orang benar-benar tercengang. Qi Daolin mengalahkan pelindung Dao dari klan Kaisar. Ini jelas merupakan masalah surga yang mengejutkan. Tokoh-tokoh lama semua merasakan bahwa perubahan besar sedang terjadi. Dewa surgawi Qi Daolin yang terkenal kejam, hari ini, sekarang menjadi salah satu master sekte paling kuat, menjadi raksasa. Sementara itu, usianya jauh lebih sedikit daripada yang lain. Ini adalah keuntungan besar. Tempat ini meletus dengan kebisingan. Klan surgawi khawatir. Wajah Dewa Surgawi dan murid-murid lainnya semuanya memutih.
Ini berarti bahwa itu hanya master klan surgawi yang bisa menekan Ki Daolin, atau tidak akan ada harapan sama sekali. Namun, berapa lama lagi master klan surgawi akan hidup? Ki Daolin memiliki rambut putih dan janggut, tetapi energi darahnya sebenarnya berada di puncaknya. Secara komparatif, dia baru saja bangkit, memiliki lebih dari cukup waktu. Dia masih bisa hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Jika dia ingin menjadi muda, itu bisa diselesaikan dalam sekejap, berubah menjadi pemuda yang kuat. Seni surga 89 masih sangat kurang, tidak sebanding dengan 6 reinkarnasi Dao. Saya perlu memperbaikinya. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan cemberut. Kemudian, Ki Daolin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menyapu matanya ke segala arah. Hari ini, saya memberitahu dunia bahwa itu Huang adalah pewaris garis keturunan tertinggi saya. Dia berbicara dengan serius. Ini jelas untuk perlindungan Si Hao untuk mencegah orang lain terus berkomplot melawannya. Namun, saya akan mengizinkan ahli tertinggi untuk datang membunuhnya. Kalimat berikut membuat semua orang tercengang. Alam api di sini juga baik-baik saja. Serang dia sesukamu. Ki Daolin kemudian menambahkan. Ketika Si Hao mendengar ini, alisnya terjepit. Apa yang orang tua ini coba katakan? Apakah dia mencoba membuat seluruh dunia menjadi musuh Si Hao? Namun, jika Dewa Surgawi mencoba menyakiti muridku tanpa memperhatikan identitas mereka sendiri, maka jangan salahkan yang ini karena tidak sopan. Saya akan menghapus nasib Dao Sekte Anda, berperilaku semua murid Anda. Suara Ki Daolin sangat bagus, bergema di langit dan bumi. Sekarang setelah semuanya mencapai keadaan ini, semua orang mengerti. Ki Daolin tidak akan peduli dengan perjuangan antara generasi muda, seperti bagaimana ketika kedua muridnya diserang dari semua sisi ribuan tahun yang lalu. Namun, jika Dewa Surgawi menargetkan murid-muridnya tanpa memperhatikan identitas mereka sendiri, maka dia pasti akan mengunjungi mereka dan melepaskan pembantaian besar-besaran. Dao Master memiliki reputasi yang terkenal. Jika dia benar-benar ingin membalas dendam, maka kekuatannya akan sangat sulit dihentikan. Ritus Dao makhluk tertinggi tidak memiliki terlalu banyak murid, hanya mereka berdua. Ki Daolin sama sekali tidak takut orang lain membalas dendam pada mereka, dan itulah mengapa dia berani berbicara secara terbuka. Gulma menutupi biara ini, fondasinya retak, dan puing-puing diletakkan di mana-mana, tetapi dengan kecemerlangan kedua individu ini, itu malah membuat tempat ini tampak suci dan berbeda. Huang menjadi pewaris ritus Dao makhluk tertinggi. Sekarang Ki Daolin memberitahu dunia, jumlah orang yang akan bersekongkol melawan Huang tidak akan sebanyak itu lagi, kan? Setidaknya tidak secara terbuka, kan? Para kekuatan dari semua sekte berdiskusi. Mereka sangat bersemangat. Baru saja, pertempuran besar membuat darah mereka mendidih. Pelindung Dao klan surgawi dikalahkan, efek dari ini luar biasa. Huang menjadi orang terkenal, menjadi murid Ki Daolin yang terkenal kejam. Berita tentang ini pasti akan menyebar ke banyak sekte besar, dan tidak diketahui apakah tindakan ini akan membuatnya menjadi kultivator yang buruk. Klan surgawi merasa paling sedih. Banyak dari wajah mereka berwarna abu. Pukulan mental ini terlalu besar. Dewa surgawi mereka tidak cocok, dan pelindung Dao memiliki 2 tanduknya dipotong. Bagaimana klan kaisar yang mulia ini bisa menanggung ini? Semua orang menurunkan tangan mereka, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Ini adalah penghinaan yang luar biasa, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Akankah klan surgawi mengambil tindakan? Namun, dia akan segera memasuki wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Pada saat yang sama, beberapa orang merasa menyesal. Saat itu, jika mereka tidak mengingini teknik berharga Si Hao dan mengembangkan hubungan yang baik dengannya, itu akan menjadi pemandangan yang sama sekali berbeda. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Huang, seorang pemuda, membuat Dewa Surgawi klan saya menderita bencana dan pelindung Dao yang hebat terluka. Bakat muda yang luar biasa terbunuh. Ini benar-benar rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Beberapa orang berada dalam kesedihan dan kemarahan, merasa sangat menyesal atas perbuatan masa lalu mereka. Hasil ini terlalu mengerikan. Hanya saja, tidak peduli seberapa besar kemarahan mata dan hati mereka, mereka masih harus menundukkan kepala. Jika tidak, Ki Daolin itu pasti tidak akan bertindak baik. Satu kecelakaan dan mereka mungkin saja musnah.
Yunsi berdiri di atas puncak gunung, gaun panjang yang mencapai tanah berkibar tertiup angin. Pupil putih bersihnya agak sedih, matanya sangat seperti mimpi, seolah-olah ada kabut yang menutupi mereka. Rambutnya yang indah menari-nari. Seluruh tubuhnya tenang tanpa fluktuasi saat dia menatap linglung. Tidak terlalu buruk. Yunsi berjuang untuk menghasilkan senyum di wajahnya. Hari ini, tindakannya telah melampaui apa yang dapat diterima. Dia tidak bertindak karena pertimbangan untuk klan surgawi, tetapi sebaliknya, malah berpihak pada musuh mereka. Jangan kembali ke kota surga, kata Si Hao. Dia tidak ingin klan surgawi mempersulitnya. Yunsi menggelengkan kepalanya. Kakek dan orang-orang terkasihnya masih ada di sana, jadi bagaimana mungkin dia tidak kembali? Pada akhirnya, dia masih anggota klan surgawi, jadi tidak peduli apa, dia masih tidak bisa mengkhianati klan. Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Klan surgawi dan yang lainnya semuanya cukup baik padaku, dan mereka akan mengerti tindakanku. Selain itu, saat ini, jumlah orang dengan batu mandat surga tidak terlalu besar lagi. Yunsi tidak melanjutkan berbicara setelah ini. Yuyu setengah lumpuh, jadi sekarang, dia telah menjadi jenius paling kuat dari klan surgawi. Klan surgawi tidak akan menghancurkan masa depan mereka sendiri dan hanya akan membimbingnya, mencoba membuatnya merasa memiliki sekte. Mengapa saya tidak memotong yang lain juga? Kata Si Hao. Dia melihat ke seluruh klan untuk menemukan orang lain dengan batu mandat surga. Jangan. Yunsi ketakutan. Selama kamu masih hidup, dan aku masih di puncak hidupku, klan surgawi tidak akan berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka tidak akan melewati batas. Qi Daolin menyela, berkata kepada Si Hao. Yunsi menatapnya untuk terakhir kalinya, matanya membawa kekecewaan. Wajahnya yang putih berkilau dan bergerak merasakan sedikit kesedihan. Matanya diselimuti oleh sedikit kabut berair. Dia benar-benar tidak ingin hal-hal berakhir seperti yang mereka lakukan, hanya saja terlalu banyak hal yang terjadi. Dia melambaikan tangannya sebelum segera pergi. Klan surgawi pergi, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika mereka berani mengucapkan kata-kata sengit, tidak satu pun dari mereka akan bisa lolos. Hal-hal berakhir seperti ini. Badai besar ini berakhir. Bisa dikatakan bahwa itu kali ini, kerugian klan surgawi sangat besar. Tambang divine mereka dihancurkan, tokoh-tokoh tingkat tinggi dikalahkan, dewa sejati, dan ahli tertinggi muda bahkan dibunuh oleh Si Hao. Itu terlalu mengejutkan. Pada akhirnya, itu adalah mantan klan kaisar. Itu tidak memiliki kekuatan tahun-tahun sebelumnya. Semua orang menghela nafas dengan kagum. Kemuliaan mereka tertinggal di era kuno, bukan lagi klan kaisar di era ini. Semua orang pergi satu demi satu. Ada tokoh di mana-mana di wilayah pegunungan ini. Tempat ini secara bertahap memulihkan kedamaiannya. Kemudian, berita keluar. Semua provinsi terguncang. Beberapa sekte besar menerima berita secepat mungkin, membuat mereka benar-benar terkejut. Pemuda Huang benar-benar memprovokasi badai besar seperti itu, bahkan menyeret Qi Daolin yang terkenal jahat masuk. Klan surgawi sangat dikalahkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu mereka kehilangan semua muka yang mereka miliki. Huang ini benar-benar sesuatu, membunuh anak dunia bawah, lalu membunuh anggur dewa matahari, dan bahkan mengalahkan bakat luar biasa Feat Herras. Dia bahkan telah membunuh anak petir. Hari ini, dia bahkan mengalahkan legenda mandat surga. Seberapa mulia pencapaian pertempuran ini? Semua sisi terguncang. Para kultivator dari semua sekte besar sedang berdiskusi. Nama Huang segera bergema melalui puluhan hingga ratusan provinsi, menarik perhatian semua wilayah. Dia yang menyebabkan gangguan ini? Di dalam istana tembaga kuno yang tak tertandingi yang tampak seperti gunung besar, seorang pemuda duduk di sana. Ketika matanya terbuka dan tertutup, mereka menembakkan dua kilatan petir dingin. Ini adalah istana abadi, salah satu warisan alam yang paling kuno dan misterius. Ketika pewaris istana abadi menerima laporan itu, matanya dalam dan auranya menakutkan. Dia sekarang sedikit lebih kuat dari itu ketika dia adalah anak muda yang hebat di alam rahasia langit asal. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Meskipun keduanya memiliki penampilan yang mirip, ada perbedaan intrinsik. Orang ini terlalu menakutkan.
Ketika matanya terbuka dan tertutup, simbol emas dan perak akan terus muncul, seolah-olah bisa menembus kehampaan. Untaian demi untaian aura Dao besar menyelimuti udara dari tubuhnya. Hebat, tidak perlu marah. Dia jelas bukan lawanmu, kata seorang pelayan tua. Ada sepasang sayap emas di punggungnya, dan auranya mengejutkan. Ini adalah dewa tingkat atas, namun dia hanya seorang pelayan di Istana Abadi. Suruh tubuh kedua kembali. Dia berjalan di dunia di tempat saya dan meninggalkan kultivasi, pada akhirnya bahkan kehilangan cahaya untuk wajah saya. Pemuda ini dengan tenang berkata, "Yang hebat ingin." Ekspresi pelayan tua itu berubah. Tubuh utama akan membunuh tubuh kedua dan kemudian menghasilkan tubuh kedua yang lebih kuat. Aku tahu bahwa itu hubunganmu dengannya tidak buruk, tetapi tidak perlu khawatir. Saya tidak punya waktu tersisa, jadi saya tidak akan membuang energi primordial saya untuk menciptakan tubuh lain. Pemuda ini berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dan menatap energi kacau yang mengelilingi Istana Abadi Perunggu. Ratusan sungai berkumpul di laut, pertempuran besar 3.000 provinsi akan segera dimulai. Aku harus mencapai kondisi terkuatku. Hati pelayan tua itu bergetar. Dia tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu. Yang hebat tidak akan menunggu lebih lama lagi, akan menggabungkan kedua tubuh sekarang. Benar. Tubuh utama dan tubuh kedua akan kembali bersama. Aku akan memasuki abadi kuno dengan keadaan paling kuat dan naik di atas yang lainnya. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia memberikan semacam keyakinan bahwa tidak ada orang lain yang lebih besar darinya. Jika orang lain mendengar informasi ini, mereka pasti akan ketakutan, merasa ini sulit dipercaya. Pewaris Istana Abadi yang begitu kuat di dunia luar sebenarnya hanyalah tubuh kedua yang relatif lebih lemah, bukan tubuh asli. Ini hanya menakutkan tanpa akhir. Mungkin ada banyak yang memiliki kesalahpahaman bahwa itu saya tidak dapat memerintah tak terkalahkan di bawah langit, sejauh di mana mereka percaya ada banyak yang dapat menandingi saya, apalagi orang-orang aneh kuno. Aku akan memberi mereka semua kejutan yang menyenangkan. Pewaris Istana Abadi berkata dengan dingin. Yang hebat memiliki karakter warping surga, jarang terlihat sejak zaman kuno. Kamu pasti bisa menyapu semua musuh. Penatua berbicara. Sayap emas di belakangnya bergerak, dan untaian energi Dao menyelimuti udara. Dia sangat kuat, tetapi dia hanya bisa menjadi pelayan di sini. Energi kacau mengelilingi Istana Abadi Perunggu, dan ada untaian energi sumber langit dan bumi yang mengembun. Adegan itu mencengangkan, ini adalah tempat yang merebut keberuntungan alam langit dan bumi. Jika ada orang normal di sini, maka mereka pasti akan terkejut. Sementara itu, ini adalah tempat yang bahkan ingin dikunjungi oleh para master sekte besar. Bahkan jika mereka hanya bisa tinggal di sini di istana kuno ini untuk memahami selama beberapa hari, mereka akan dengan senang hati melakukannya. Ada ukiran keturunan kuno di sini, warisan immortal manusia. Mungkin banyak orang semua percaya bahwa dengan orang-orang aneh kuno itu keluar, aku bahkan tidak akan bisa masuk dalam 10 besar atau bahkan 20 besar. Hah? Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri, wajahnya menyeringai. Bakat alami seseorang yang hebat itu hebat, jauh lebih besar dari imajinasi mereka. Ketika saatnya tiba, semua orang akan sangat terkejut. Kata pelayan tua itu. Dia tidak membabi buta memuji, tetapi benar-benar percaya bahwa itu pemuda ini terlalu kuat. Bahkan jika hanya tubuh utama ini yang keluar, itu akan cukup untuk menggulingkan suatu area. Sementara itu, segera setelah itu, tubuh utama dan tubuh kedua akan bergabung. Seberapa kuat mereka akan menjadi? Tidak mungkin untuk memprediksi. Kenyataannya, satu-satunya yang bisa menduga bahwa itu dia tidak menampilkan keadaannya yang paling kuat mungkin hanya sekte surgawi, karena tubuh utama Yu Chen juga memperoleh metode Immortal Palace. Di tanah kuno lain di mana energi ungu berputar-putar, ada gunung-gunung besar yang telah ada sejak zaman kuno. Pada saat ini, gempa dahsyat bergemuruh. Dan 1 juta jin batu besar ditendang keluar dari dasar gunung, memasuki awan sebelum menghilang tanpa jejak. Haha. Tawa besar yang tak terkendali terdengar, yang mengguncang kubah surgawi. Seorang laki-laki berjalan keluar dengan langkah besar dari sebuah gua kuno, kepalanya ditutupi rambut berwarna darah, ruang di antara alisnya adalah mata vertikal. Dia agak kurang ajar dan flamboyan, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Aku akhirnya keluar.
Orang tua itu telah membuat saya tidak aktif selama 20 tahun, setiap kali membuat saya menjalani penyempurnaan hidup dan mati, pertempuran, dan perjuangan darah melawan individu dengan alam kultivasi yang lebih tinggi. Hari ini, saya bebas, hahaha. Saya dikultivasikan seni pembakaran surga besar ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh siapapun di usia saya sebelumnya, tahap surga agung ke-9. Sekarang aku bisa keluar untuk membunuh. Biar kupikir, siapa yang harus aku bantai? Laki-laki berambut merah ini berkata pada dirinya sendiri, matanya menakutkan. Ada semacam aura menyeramkan di sekitar tubuhnya. Aku harus menghapus kepala pewaris Immortal Palace itu, karena yang lain terlalu lemah. Atau mungkin aku harus menemukan beberapa individu lain yang berhibernasi dalam warisan tersembunyi itu. Pada saat ini, seorang lelaki tua turun. Kemegahan ilahi menerangi langit. Namun, dia cukup sopan kepada pemuda ini. Ini jelas seorang pelayan. Waktu yang tepat, katakan padaku apa kawan yang tangguh? Aku harus membantai setidaknya 2 atau 3 dari mereka. Hal serupa terjadi di provinsi kuno misterius lainnya. Para jinius yang berhibernasi muncul, memicu adegan tidak teratur yang hebat. Keributan besar terjadi di tepi danau emas. Di dalam manor bawah air, cahaya suci bergegas ke langit, mengguncang wilayah surgawi ini dan mengejutkan banyak sekte besar di provinsi itu. Banyak orang tercengang, menatap ke arah tempat ini. Seorang wanita dihidupkan kembali dari dalam air, melayang ke udara dan meletus dengan puluhan ribu garis cahaya keemasan. Kepala rambut emasnya menari-nari, dan bahkan pupil matanya berwarna emas. Dia mengabaikan gunung, sungai, dan makhluk. Auranya sangat kuat, tapi dia jelas belum menyalakan api sucinya. Namun, dia benar-benar menakutkan. Warisan ini tidak menghasilkan siapapun selama puluhan ribu tahun. Semua orang mengira mereka telah layu. Tak satu pun dari kita berharap bahwa itu formasi kekacauan primal manor air ekstrim ini akan terbuka, dan wanita surgawi berambut emas ini akan muncul. Ada orang-orang kuat yang mendesah di sini. Mereka semua sangat tersentuh. Terlepas dari ini, ada peristiwa aneh yang terjadi di sekte besar lainnya juga. Pertempuran besar 3.000 provinsi akan segera dimulai, yang telah berhibernasi mulai keluar. Wilayah pegunungan sangat sepi. Ki Daolin duduk di atas sepotong besar batu biru, jubah dao emasnya berkibar. Rambutnya putih bersih. Ada aura abadi dan hebat pada penampilannya. Namun, Si Hao tahu bahwa itu lelaki tua ini kadang-kadang cukup tercela, dan bahkan dia sendiri adalah murid yang dicuri. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan selalu merasa seperti ditipu. Tuan Dao, kamu sangat kuat, kamu harus dianggap sebagai penguasa suatu daerah, kan? Bagaimana kalau Anda secara acak memberi saya beberapa artefak magis? Persyaratan saya tidak tinggi. Apapun yang Anda gunakan sebelumnya, apapun yang tidak terlalu buruk sehingga tidak akan membuat banyak perbedaan bagi Anda jika Anda memberikannya, mengapa Anda tidak memberi saya beberapa dari itu? Kata Si Hao. Ki Daolin mengungkapkan senyum ramah. Itu sama sekali bukan masalah besar. Ketika Si Hao mendengar ini, dia buru-buru menambahkan, Tuan Dao, tolong jangan beri saya artefak magis Dewa Surgawi. Kamu sudah menjadi tokoh tingkat Master Sekte, jadi terlepas dari itu, kamu harus memberiku sekte yang melindungi harta, kan? Senyum Ki Daolin menjadi lebih ramah saat dia berkata, artefak magis itu untuk orang miskin. Si Hao terkejut, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah orang tua itu akan begitu murah hati? Seperti apa ini bagimu? Ki Daolin membuka telapak tangannya, senyumnya cemerlang. Jubah dao emas bersinar. Tangan itu melesat melintasi kehampaan, membuat dunia melepaskan suara weng-weng. Artefak magis penyembunyian? Si Hao ragu saat dia menatap telapak tangan itu. Itu karena dia tidak melihat apa-apa. Artefak magis terlalu kecil. Apa yang saya berikan kepada Anda jauh lebih berharga dan hebat. Ki Daolin berkata dengan tenang. Apa itu? Si Hao bertanya. Seluruh dunia. Ki Daolin berkata dengan bangga. Satu tangan menunjuk ke langit, satu ke bumi. Ini semua milikmu. Si Hao benar-benar terdiam. Dia hanya tahu bahwa tetua ini memiliki reputasi buruk, atau mungkin harus dikatakan reputasi yang mengerikan. Dengan bagaimana dia melakukan dirinya sendiri, sangat tidak mungkin dia akan memberi Si Hao harta yang besar. Benar saja.
Ini benar-benar membuat orang lain merasa ditipu. Sosok Qi Daolin mengesankan saat dia berkata, dunia yang begitu besar, yang begitu tak terbatas, Anda dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui 9 langit dan bumi ke-10. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, cari sendiri. Orang tua, bisakah kamu tidak begitu serius? Aku merinding di sekujur tubuhku. Si Hao berkata dengan suara lembut. Qi Daolin segera berteriak, murid idiot, sikap macam apa ini? Apakah Anda tidak melihat berapa banyak pemikiran yang telah diberikan guru ini ke dalamnya? Yang lain memberikan barang-barang langka, harta rahasia, buku tulang, namun Tuan ini memberi Anda seluruh dunia, memungkinkan Anda untuk memasuki 9 surga dan menjelajahi 9 dunia bawah. Betapapun besarnya dunia ini, seharusnya seberapa luas hatimu, dan itu juga akan menjadi seberapa besar pencapaianmu di masa depan. Si Hao terdiam. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Selain itu, dengan metode rahasianya yang membuat tubuhnya melepaskan cahaya ilahi, itu benar-benar menyesatkan, memberinya penampilan yang bermartabat. Namun, dia tidak pernah menjadi seseorang yang akan disesatkan. Catatan primordial sejati di dalam tubuhnya berputar-putar, dan dia segera menjadi berpikiran jernih, tidak terpengaruh sama sekali. Dia bergumam, sebenarnya, aku hanya ingin satu harta rahasia. Aku bisa menggunakan dunia ini untuk bertukar denganmu. Murid idiot, kamu membuatku marah sampai mati. Saat itu, 2 kakak laki-laki Anda segera mendapatkan kilasan kesadaran setelah mendengar pidato saya. Hati mereka naik ke langit, mata penuh dengan air mata, bernyanyi keras bagaimana mereka akan mengendalikan seluruh dunia, berjuang untuk puncak. Semangat heroik mereka tak tertandingi. Lihat bagaimana kabarmu sekarang? Kesadaranmu terlalu rendah. Qi Daolin merasa sedih. Apakah ini benar-benar kilasan realisasi, atau apakah mereka begitu marah sehingga mata mereka penuh air mata? Mengapa mereka tidak pernah kembali setelah mereka dipukuli oleh orang lain di kemudian hari? Si Hao berkata dengan lembut. Apa katamu? Ini terlalu tidak masuk akal. Mempertanyakan Master Dao Anda, menanyai kakak laki-laki Anda, apakah Anda akan melawan sekte? Qi Daolin memelototinya. Terlepas dari itu, masalah lama ini kehilangan wajahnya. Bahkan Master Dao terkenal ini tidak ingin mengungkit hal ini. Omong kosong. Dao Master, kemana perginya kedua kakak laki-laki saya? Apakah kamu tidak mencari mereka? Si Hao memasang tampang ingin keluar dan melihat. Lebih baik kamu tutup mulutmu. Jika Anda mengungkit masalah ini lagi, saya pribadi akan mengusir Anda dari sekte. Qi Daolin memelototinya. Saya hanya sedikit bingung. Dengan kekuatan Dao Master, bagaimana mungkin murid-murid yang dia ajar begitu kurang? Saat itu, sosok macam apa yang membuat kedua kakak laki-laki itu lari, meninggalkan sekte untuk tidak pernah kembali? Berat, apakah kamu mencari pemukulan? Alis Qi Daolin berdiri tegak. Meskipun dia tahu murid nakal ini sengaja membuatnya marah, dia masih mengatakan beberapa hal tentang masa lalu. Kali ini, kamu mungkin bisa bertemu orang itu. Apa? Kedua kakak laki-laki itu masih hidup? Dao Master, kamu benar-benar lemah. Jika itu aku akan langsung memusnahkan mereka. Dasar orang bodoh yang memalukan yang mempermalukan senior dan leluhurmu, aku akan mengusirmu. Jangan lakukan itu. Dao Master, Anda harus memiliki semangat yang murah hati. Anda baru saja berbicara tentang bagaimana hati Anda harus sebesar dunia, dan itulah betapa hebatnya pencapaian masa depan Anda nantinya. Si Hao bertindak sombong. Saya tidak akan pernah menggertak orang lain. Qi Daolin berkata dengan gigi terkatup. Segera setelah itu, Si Hao mengetahui bahwa itu meskipun mereka mengatakan bahwa itu adalah sekelompok orang yang datang untuk menyerang Supreme Being Daorite, itu sebenarnya orang lain yang diam-diam mengambil tindakan, mengalahkan 2 saudara senior itu. Orang itu kemudian bergabung dengan pertempuran besar yang menentukan dari 3.000 provinsi dan menjadi nomor 1 di bawah langit. Orang aneh kuno. Dia mungkin telah disegel sampai dunia ini. Anda mengatakan bahwa saya mungkin bertemu dengannya. Si Hao menggosok dagunya, merasa sangat terkejut. Dia merasa ada terlalu banyak ahli dalam pertempuran besar yang menentukan ini. Dengan rekor pertempurannya yang tak terkalahkan saat ini, dia masih mungkin menghadapi musuh yang tak terbayangkan kuatnya. Pasti akan ada perjuangan berdarah. Dao Master, lihat, aku bahkan mengalahkan legenda mandat surga.
Anda harus mempertimbangkan kembali berbagai hal. Seberapa jauh saya bisa peringkat sekarang? Kata Si Hao. Qi Daolin menghela nafas, secara mengejutkan menjadi serius. Dengan nada serius yang mematikan, dia berkata, saya belajar tentang beberapa hal lagi. Cobalah untuk berjuang untuk 20 teratas. Jika kamu benar-benar tidak bisa, maka lakukan yang terbaik untuk masuk 30 besar. Ketika Si Hao mendengar ini, wajahnya langsung jatuh. Terakhir kali, dia memintanya untuk bertarung untuk 10 besar, dan jika itu benar-benar tidak bisa dihindari, 20 besar. Sekarang, mengapa ini semua didorong mundur oleh 10 lagi? Orang tua, apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Dia sangat tidak puas. Qi Daolin menghela nafas pelan, ekspresinya serius saat dia berkata, itu karena aku mendapatkan beberapa rumor rahasia. Orang-orang itu benar-benar tangguh. Rumor apa? Si Hao bertanya. Tumpukan buku tulang yang kuberikan padamu, para jenius paling menakjubkan yang tercatat, beberapa yang mencoba memasuki alam api divine melalui jalur yang berbeda, apakah kamu membaca semuanya? Iya. Si Hao mengangguk. Orang-orang itu semua dikalahkan, dan hasilnya cukup menyedihkan, mati atau lumpuh. Bakat surgawi kuno yang paling menakjubkan dan tak tertandingi itu benar-benar menyedihkan. Baru-baru ini, saya mengetahui bahwa ada beberapa yang tidak mati, tinggal di dalam beberapa gua es terlarang. Qi Daolin berkata dengan nada serius dan serius. Ini berarti ada lebih banyak monster kuno, dan mereka semua sangat menakutkan. Si Hao tercengang. Ketika dia membaca buku-buku tulang itu dengan serius, dia masih merasa menyesal. Bakat surgawi yang telah meninggalkan jejak mempesona dalam sejarah ini telah lama jatuh, tidak dapat bersaing di dunia ini lagi, itu terlalu disesalkan. Namun, sekarang, ada beberapa yang mungkin masih hidup. Mengapa saya merasa tekanan telah meningkat beberapa kali? Dao Master, Anda tidak sengaja melebih-lebihkan hal-hal, kan? Si Hao benar-benar merasa bahwa pertempuran ini menjadi semakin sulit, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sejak dia muncul di dunia ini, dia belum dikalahkan. Demi tidak menghancurkan kepercayaan dirimu, aku sudah berbicara dengan cukup bijaksana. Kamu, jangan terlalu khawatir tentang itu. Jalan hidup masih panjang. Pengalaman Anda terlalu dangkal. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang aneh yang telah dewasa. Selama kamu dewasa, bangkit di masa depan sudah cukup. Kata Qi Daolin. Semakin Si Hao mendengarkan, semakin dia merasa kesal. Dia menembak lelaki tua itu sekilas. Ini masih bijaksana? Itu hanya menusuk hidungnya. Bintang-bintang akan menyilaukan langit, semua orang aneh paling kuat di zaman kuno akan muncul. Siapa sebenarnya yang akan terbit menjadi matahari keemasan yang besar, bersinar di langit sendirian dan menghadap bintang-bintang ini? Qi Daolin berkata pada dirinya sendiri. Saya tentu saja. Si Hao menunjuk dirinya sendiri. Qi Daolin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya katakan 30, jadi Anda harus melupakannya dan membangun fondasi Anda dengan benar. Sudah cukup selama kamu bekerja keras untuk bertahan hidup. Pada awalnya, Si Hao tidak memahami pentingnya 30 teratas, tetapi kemudian, dia menyadari, dan kemudian dia langsung mengatupkan giginya. Orang tua ini sangat hambar, memutuskan bahwa dia akan mencapai paling banyak ke 30, memberinya nama panggilan kecil ini. Sebenarnya sangat meremehkanku. Ketika aku memasuki medan perang keberuntungan alam, aku akan meledakkan mereka terbang satu persatu. Orang-orang aneh yang menghalangi jalanku, jika mereka bukan bentuk manusia, aku akan memasak semuanya. Yang manusia, jika mereka laki-laki, aku akan menekan dan membunuh wanita yang akan aku bawa kembali untuk menghangatkan tempat tidur. Si Hao berkata dengan berisik, menyuarakan ambisinya yang besar. Memiliki ambisi dan impian selalu merupakan hal yang baik, tetapi setelah Anda memasuki kuno abadi, yang terbaik adalah jika Anda bangun dari mimpi Anda sedikit lebih awal. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Qi Daolin berkata sambil menghela nafas, dengan serius memperingatkannya bahwa ini bukan lelucon, melainkan hal yang serius. Itu karena ada terlalu banyak bintang cemerlang di dunia ini, dan orang aneh paling kuat di masa lalu kuno akan muncul. Mengapa mereka semua keluar bersama? Apakah mereka terburu-buru untuk bereinkarnasi? Si Hao mengutuk. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir?
Hanya ketika bunga abadi sejati itu mekar, seseorang dapat memasuki abadi kuno. Berapa kali mekar akan mencapai 3000. Rentetan terakhir dao besar akan benar-benar terbakar, akan layu. Kata Qi Daolin. Si Hao terkejut, menyadari bahwa jika dia ingin memasuki dunia keberuntungan alami itu, bunga itu harus mekar. Hanya dengan begitu jalan akan terbuka. Bunga itu hanya akan mekar untuk terakhir kalinya, dan kemudian akan layu selamanya. Tidak ada lagi peluang setelah era ini. Selain itu, seseorang telah berspekulasi bahwa itu dengan mekarnya bunga immortal sejati ini, era kita kemungkinan besar akan berakhir juga. Masa depan tidak ada habisnya, tetapi akhir zaman ini akan tiba. Qi Daolin sangat tenang saat matanya menatap ke cakrawala yang jauh. Apa? Akhir zaman? Si Hao sangat terkejut. Ini mungkin bukan akhir dari suatu zaman, tetapi ada keberadaan tabu yang sebelumnya bergandengan tangan, menggunakan banyak kekuatan magis dan waktu untuk melakukan deduksi. Jalan di depan tidak terbatas, masa depan tidak terlihat, itulah sebabnya semua orang ingin berusaha melewatinya. Itu hanya mungkin melalui transendensi. Si Hao benar-benar terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Hanya setelah beberapa saat berlalu, Qi Daolin berkata sambil tersenyum, takut sekarang. Apa yang harus ditakuti? Si Hao penuh percaya diri. Dia memandang Qi Daolin dan berkata, meskipun waktu tidak ada habisnya, masa depan tidak terbatas, hidup seseorang harus tetap dijalani dengan sangat baik. Dao Master, kamu sangat kuat, jadi jika aku bertindak seperti Raja Iblis, menangkap wanita suci dari setiap sekte dan membuka kamar kekaisaran satu demi satu, seharusnya tidak ada masalah, kan? Senyum di wajah Qi Daolin langsung membeku. Dia kemudian mengulurkan tangan besar untuk menamparnya, berkata, murid idiot, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir Anda memiliki semangat juang yang tinggi, namun Anda mengatakan kepada saya bahwa itu Anda akan membuka kamar pengantin satu demi satu? Aku salah tentangmu. Si Hao menutupi kepalanya dan menyelinap pergi seperti tingkat, dipukuli sampai dia berteriak kesakitan. Dia berteriak, ini adalah mimpi agung dalam hidupku. Anda memiliki martabat Anda sendiri, jadi saya tidak akan memiliki harapan lagi pada Anda. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Pada akhirnya, si Hao dipukuli dengan menyedihkan ke titik di mana dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia berkompromi dengan mengatakan, berhenti memukulku. Adapun cita-cita saya akan memikirkannya nanti dan melakukannya sendiri. Saat ini, ada masalah lain yang saya janjikan akan Anda minati. Qi Daolin tetap bergeming, terus memukulinya. Tuan Dao, apakah kamu tidak ingin tahu kemana tuanmu pergi? Jangan datang memohon padaku setelahnya. Si Hao berteriak dengan kebencian. Qi Daolin segera membeku. Tangannya terangkat ke sana, tidak bergerak. Matanya menjadi dalam saat dia menatap si Hao, tatapannya membuatnya menggigil dalam hati. Bicaralah, apa yang Anda ketahui? Suara Qi Daolin bergetar, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Ketika si Hao melihat ini, dia segera menjadi tenang dan tidak terganggu. Dia pertama-tama meratakan pakaiannya, dan kemudian dengan batuk, dia berdehem. Kemudian, dia menderita tamparan lagi. Orang tua sialan, jika kamu berani memperlakukanku dengan tidak hormat, aku tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku mati. Dia mengancam. Murid yang baik, tuan ini salah. Anda harus berbicara. Suara Qi Daolin menjadi lembut saat dia berbicara. Si Hao menggigil dalam hati, merasa sedikit takut. Lupakan saja, aku akan membicarakannya. Semuanya untuk cita-cita saya sendiri, pergi ke sana untuk memanfaatkan peluang dan meningkatkan kekuatan saya. Dia menghibur dirinya sendiri. Dia memandang Qi Daolin dan berkata, setelah saya mengatakan ini, Anda tidak boleh tergugah secara emosional. Jika Anda tidak dapat mengendalikan diri dan kehabisan bertindak secara acak, saya harus melanjutkan warisan Anda, dengan cepat menjadi Master Dao Ritus Dao makhluk tertinggi. Kecil, kamu berani mengutukku? Wajah Qi Daolin menjadi gelap. Tenang, kamu harus tenang, kata si Hao. Itu, dia menunggu lama untuk membiarkan Qi Daolin menenangkan suasana hatinya. Hanya ketika dia akan dipukul lagi dia berkata, saya melihat peti mati tembaga 3 dunia, 9 naga menariknya, berhenti di tempat kuno. Apa? Dengan suara teng, seluruh tubuh Qi Daolin meletus dengan simbol tak berujung.
Gelombang aura menakutkan mengalir melalui kubah surga, merobek langit dan mengguncang wilayah pegunungan. "Tetap tenang. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan," kata Si Hao. Dia benar-benar takut bahwa itu setelah lelaki tua ini gelisah, dia akan langsung berlari untuk membuka kuali. "Cepat bicara. Apa yang sebenarnya terjadi?" Qi Daolin merasakan urgensi. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, mengatakan semuanya satu demi satu. Ketika dia berbicara tentang bagaimana dia ingin memperlambat memasak 9 tulang naga untuk memasak sepanci sup sumsum naga tetapi gagal, dia tidak lupa untuk mengutuk dan mengungkapkan penyesalan. Aku sekarat karena kesakitan." Si Hao berteriak tersiksa. "Kamu kecil, kamu tidak akan mati karena pemukulan. Berani makan apa saja, bahkan berani merebusnya." Si Hao yang menyedihkan menderita pemukulan lagi, membuatnya benar-benar marah. Dia mengeluh kepada lelaki tua itu, mengatakan dia tidak akan membawanya ke sana. Pada akhirnya, setelah pasangan guru dan murid yang unik ini bertengkar dengan berisik, mereka menuju padang rumput Provinsi Api untuk membuka 3 peti mati dunia.